Sambil menunggu yang lain ya. Kak Bagus aman, Kak Bagus. Aman, Kak, aman. Lagi ujian dulu, Pak. Gimana? Muter ujian. Uye. Oh, ke Mas Riki apa ngertian? Oh. Mas Riki orang ngertian Zoom ya. Mari kita makan mie. Izin sambil mengondisikan Halo, Assalamualaikum. Siap. Pak Aris di mana itu, Pak Aris? Masih di sekolah, Po? Zoom. Jam 4 nanti. Zoom selaput nak agar mulai ke sing 2.6 aksi nyata. Lingen buka grup bae nang link nang grup ana link. Sino WA ya nang WA. Biasa klik bae ku sino WA. Iya sino WA gue. Oh yang Eropa apa? Oh PPG-nya di Zoom ya? Tengah loro mangko. PPG-nya labu tengah loro mbok. Ora sih ora Zoom. Sambil nunggu yang belum join ya. Kurang berapa ini? Assalamualaikum Kak Hanyu. Waalaikumsalam. Aman Kak Udin, aman. Yang tambah nyampe kok. Filter. Kapai lagi nang pantai nanti Kapai. Pantai Peraduan. Udah direkod sama kali. Enggak apa-apa, Kak, santai. Kita kan tidak ada modul ya hari ini. Es breaking berarti Kak. Tetap direkam Mas Kak Hanif.
Iya, enggak apa-apa. Tetap direkam Oh. buat Berarti- laporan. Oh. Berarti sesi nyanyinya nanti habis selesai. Nah, wis sepi tapi. Saya urung mlebu so Pak Ketua. Oh. 17 orang, dua orang. Mas Riki sama Mas Soko apa ya? Mas Riki, Mas Oh, Mas Joko. Yuli, Mas Adi loro, berarti wong telu sing urung mlebu. Mas Mas Riki lagi Supra. telepon ini belum. Pak Mas Supra Riki belum bisa karo masuk. Pak Basnendar. Mas Supra tak teleponan di sini. Mas Supra akhirnya sehat toh. Mas Aris lagi golek dawet nganu po, dawet Purworejo po. Dawet Melani Mas Aris. Nah, Mas Doni langsung paham. Ini digoleki. Jalan Kutarjo. Iya, wis. Kon mampir Sing tak ngendi iki wis aku iki? paham. Yang kon mampir ngendi iki? Ngarep nganu Mas Aris, nang ngarep pasar hewan Purworejo. Oh, lah tenan ora aku dadak ketemu Pak Udin kok malah apa ngono. Samar aku lak wong-wong iki. Lanjut Kak Anit. Ngono kon milih bengi Kak Uko. Awane ya do iso ngene lho kok yung. Nek jare Kak Agus BMW iki bengi luwih sahdu. Ngleyup. Lah aku diteror wong akeh urung milih. Sing kon milih esuk, milih bengi. Wah, iki wis milih tengah-tengah wae aman aku ngono to. Sik mesti neror kowe. Lam. Yani kowe. Hah? Kaset. Aku mau pertama milih tengah. Ono sik neror aku. Lebare. Weh. Wah, rame iki nek tambah siji bengi. Wis sengaja kok wis 8-8 milih. Tak pindah meneh aku tadi bengi. Ya. Sama-sama. Yang lain. Sebentar ya, sambil ini apa? Google Kamu pusing error, Slide-nya tadi nggak bisa dibuka. Terus tekan lokasi Udah, saja. tapi pakai link yang lain. Sudah lengkap ya? Loh, malah berkurang. Tadi Mas Adi 2 akun. Mungkin sekarang 1 akun. Ya, sekarang 1 akun. Kurang Mas Supra sama Mas Riki. Mas Basnendar udah masuk. Tadi Mas Supra udah telepon, lagi siap-siap masuk. Tadi masuk pakai yang di LMS tapi nggak bisa. Sekarang suruh Ya pakai di yang LMS WA. nggak bisa kok. Yang ini sampai yang ini tadi tak coba yang nggak bisa. Pakai yang ini aja. Oh, Kayak apa Kak Setiani? Oke, bisa kita ini ya, mulai dulu mungkin ya. oke. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semua. Terima kasih. Ini setelah melalui perdebatan ya. Saya sendiri juga nggak enak kalau harus milih salah satu mau sore saya malam, makanya saya serahkan ke istri suruh milih mau siang malam biar tidak merasa bersalah.
Ternyata malam ada acara sholawatan itu. Pas ternyata. Sudah feeling. Baik, ini tidak ini ya. Kita tidak mendiskriminasi yang sudah memilih malam karena ini kita demokrasi, jadi kita saling menghormati. Kita laksanakan untuk kegiatan kali ini. Kita akan membahas terkait aksi nyata, tugas aksi nyata, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ini keseluruhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu, semoga dilancarkan semuanya di program kita yang sudah sampai di penghujung ini. Monggo Kak Kukuh bisa untuk dipimpin. Terima kasih Kak Anif. Tak kira langsung mau dipimpin berdoa. Saya sudah lingkluk ini ya. Ternyata masih tetap diserahkan kepada saya. Baik, mari teman-teman semuanya, sebelum kita memulai acara tatap maya pada siang hari ini, mari kita berdoa agar diberi kelancaran dalam belajar mendesiminasi, bukan belajar mendiskriminasi ya. Berdoa dengan menundukkan kepala, dipersilahkan. Berdoa tanpa dibatasi. Terima kasih Anif. Oke, terima kasih Kak Kukuh dan Kak sekalian sudah masuk semua ya. Kita akan membahas terkait aksi nyata, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini ada tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus, belajar, muncul rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ini juga terkait kita apa yang akan kita bahas kali ini karena terkait tugas yang akan kita laksanakan minggu depan guys, selama 1 minggu. Jadi harap semua bisa fokus dan hati dan pikirannya. Bersama sudah kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand, kemudian gangguan teknis adalah wajar. Agenda kita pada sesi ini adalah refleksi koneksi antar materi, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, kemudian diskusi dan tanya jawab penutup. Jadi pada intinya sebagian besar kita akan membahas terkait tugas aksi nyata kita, terkait pengantar tugas. Ini ada penjelasan teknis, refleksi, dan lain-lain. Baik, kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ini mungkin ada yang ingin menjawab. Kak sekalian, monggo. Bisa raise hand. Ini kayaknya wah ini masih ini ya. Butuh ice breaking ini dari Kak Aris ini. Kak Aris ada ide ice breaking enggak Kak Aris? Ini kita kan sesinya kan santai kan, kita nggak ada modul ini. Sosis donat. Belum ada ide ini kan, nih lagi cupet ini. Mungkin itu kita mundur dulu ya. Oh Kak Kuko, silahkan Kak Kuko. Saya mau ice breaking, tidak mau jawab. Oke. Baik, ayo kakak-kakak semuanya biar semangat, biar ide-idenya muncul. Ada pertanyaan biar selalu raise hand. Permainan kita acak lagi. Permainan kita hari ini adalah merangkai kata. Nanti kata terakhir dijadikan awal kata dari yang tertunjuk. Jadi contoh nanti saya membuat kata siang hari ini panas. Terus saya sebut Kak Aris Hidayat. Kak Aris Hidayat harus melanjutkan kata dari panas ke sana gitu ya Kak Aris ya.
Ya, Pak Ngadino kabur niku. Biasa itu. Kalau saya berbicara takut. Baik, siap kakak-kakak semuanya ya? Kalau Ya. siap, Ya. oke. Baik, saya awali dengan kata yang pertama. Siang hari ini mendung. Kak Joko. Mendung-mendung gini enaknya makan kuah-kuah. Monggo Pak Yo. Siapa yang disebut Kak Joko itu? Kak Priyo. Kak Priyo. Oh. Kuah hangat bikin rasa hati menjadi gundah gulana. Wah, mantap. Angel kata-katanya angel. Kayak Lanjut. misteri. Lanjut, Kak. Saya lempar kepada Kak Bagus. Temenan sih, temenan. Nek nggak bisa Lempar handuk. lanjut ke jawab pertanyaan ini loh. Lempar handuk. Alah, ora iso jawab pertanyaan. Oh, Nah, Kita hitung 3 detik ya. 1. Gundah menyerah. gulana menjawab pertanyaan yang ada di share screen. Sudah Iya, menyerah, Kak mantap. Bagus. Oke, silakan menjawab pertanyaan ini Kak Bagus. Terima kasih Kak Kuko. Sudahkah? Deng dong, waktu habis. Yes, Yes. lempar handuk putih Kak. Enggak pernah, sudah enggak. Monggo Kak Bagus bisa Oke. menjawab ini. Lempar handuk putih aja Kak Bagus menyerah. Menjawab iki. Betul. Gundah Terkait gulana. keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Yang saya pahami bagaimana kita dalam memberikan pelajaran itu dapat mengatur manajemen kelas, mengatur siswa agar dapat memperhatikan apa yang kita sampaikan, dan apabila ada siswa yang kurang paham atau mungkin juga intinya kurang paham, kita memberi motivasi. Sementara seperti itu Kak, mungkin ada teman yang lain bisa menambahkan. Oke, terima kasih Kak Bagus. Jadi apa yang disampaikan Kak Bagus tadi itu apakah sudah paradigma dari Kak Bagus itu dengan apa yang disampaikan tadi itu apakah sudah berpusat kepada peserta didik Kak Bagus? Urung fokus sih, urung terlalu fokus sih. Belum fokus iki. Tak tambahin pertanyaan ya, belum fokus sih. Apakah sudah berpusat kepada peserta didik secara paradigma dari jawaban Kak Bagus tadi? Sudah. Kalau menurut saya sudah. Mungkin masih ada kekurangan juga. Oke, terima kasih Kak Bagus. Kita lanjutkan saja ini nanti karena pertanyaan cukup banyak. Para senior sengaja ngempaken aku iki. Baru soal pertama ini nanti ada banyak. Kemudian sejauh apa pemahaman terkait strategi mengajar. Ini mungkin bisa dijawab yang lain, ada yang resen atau bisa passing saja kita mungkin dari Kak Bagus. Passing saja. Oke, kita sepakat passing saja, monggo Kak Bagus mau dipassing kemana untuk pertanyaan yang kedua ini. Kita review materi-materi yang kemarin 21.1 sampai 2.6. Ya, passing ke Kak Joko. Monggo Kak Joko.
Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Kak Gus. Oke, untuk jauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar, yang pertama yaitu untuk strategi mengajar yang pertama kita harus menyesuaikan untuk lingkungan sekolah dulu. Yang kedua, kita memang harus menyiapkan untuk TP-nya, tujuan pembelajarannya yang cocok untuk posisi kelas fase D atau fase E atau fase R. Yang berikutnya kita juga menyiapkan untuk modul ajar untuk kita melakukan pembelajaran. Setelah itu nanti kalau sudah ke modul ajar kita akan ke RPP dan lain-lain. Setelah itu nanti kita ke sarklas dan setelah itu kita ke model pembelajarannya seperti apa dan karakteristik siswanya juga seperti apa juga kita harus menyesuaikan. Sementara itu mungkin ada tambahan yang lain. Oke, terima kasih Kak Joko. Tadi sudah cukup ini ya, sangat lengkap sudah dibahas semua, mulai dari apa yang harus dipersiapkan, pola pembelajaran di pembelajaran sampai ke karakter peserta didik. Jadi terkait pemahaman dari Kak Joko itu sudah berpusat pada peserta didik. Kita lanjutkan lagi, jauh apa pemahaman terkait model pendidikan gerak, bisa dipasing Kak Joko? Untuk soal berikutnya akan saya passing bola volinya ke Mas Jawaludin. Monggo Kak Udin. Monggo Kak Udin, gas. Ini kok tidak terlihat ini wajahnya di sini Kak Udin. Ini pakai HP Kak Ani. Oh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini baru sampai rumah. Wah, Nambi pakai HP. Nah, sejauh mencoba menjawab nggih. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak nggih. Nah, pendidikan gerak itu apa nggih? Niki baru dengarnya niki jauh mana? Aku boleh ya? Pendidikan gerak. Google Kak Udin, Google. Seingatnya Kak Udin saja yang sudah kita pelajari waktu di Jogja, Kak Udin. Pemahaman saya tetap model pendidikan gerak. Nah, model pendidikan gerak. Yang pertama kita tentu saja mengenal apa nih yang namanya konsep dasar gitu. Nah, jadi kita memahami model pendidikan gerak itu lebih menekankan pada proses eksplorasi nih, lebih menekankan pada proses eksplorasi ya, daripada hasil akhirnya. Itu terkait dengan konsep dasarnya. Nah, kemudian untuk model pendidikan gerak itu juga ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan model pendidikan gerak ini mengembangkan kesadaran dan kemampuan ya, serta kreativitas peserta didik. Nah, mungkin itu nggak ada G. Oke, terima kasih Kak Udin atas jawabannya terkait pendidikan gerak. Banyak sekali sebenarnya yang bisa dibahas. Tadi sudah disampaikan beberapa oleh Kak Udin. Mungkin nanti kita bisa lebih membaca-baca lagi, ada terkait konsep-konsep gerak, ada konsep usaha, konsep tubuh, keterhubungan, bisa kita
pelajari lagi. Ini kita hanya mengulas sejenak saja sebelum kita masuk ke tugas aksi nyata. Selanjutnya model pendidikan kebugaran. Kalau yang tadi model pendidikan gerak, kalau model pendidikan kebugaran itu seperti apa? Monggo Kak Udin bisa dipasing ke siapa Kak Udin? Oke, saya passing ke bestie saya itu Kak Ngadino. Mau izin Kak Udin. Ye? Kak Ngadino ini lagi ini kayaknya. Besti. Oke, berarti bestie Lagi saya sibuk mengatur strategi Kak Ngadino ini. Bisa dioper ke yang lain dulu Kak Udin. Berarti bestie saya yang kedua Kak Priyo monggo. Halo Kak Anif. Halo, Oh halo. bisa Kak Ngadino. Ya. Oh bisa enggak apa-apa. Sudah ternyata. Sambil menemani ini anak-anak masih kegiatan di kelas P5 terkait Oke. dengan kebugaran jasmani, ada beberapa yang masih terbesit di istilahnya kepala saya. Ada yaitu konsep untuk latihan kebugaran jasmani, bahwasanya itu bersifat ada yang individualistik, kemudian regularly, kemudian progression, kemudian masih ada juga sifat beban lebih, overload atau beban lebih. Ya, beberapa konsep tersebut ketika membuat program latihan harus per individu, karena tiap individu memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda, kemudian teratur, progresi yang disampaikan Kak Basmindar itu mengalami peningkatan, dan overload atau beban yang lebih. Itu yang sekiranya masih saya ingat, mungkin akan ditambah rekan yang lain. Begitu kami ini dilanjut pertanyaan berikutnya atau dilempar? Oh, dilanjut ke Kak Priyo dulu. Ini tadi kan dua Kak Udin nunjuk Kak Ngadino bestinya Kak Udin ini. Oh benar-benar. Ini pas sekali kalau dilanjut ke Kak Priyo, jadi ada progression, jadi meningkat, karena Kak Priyo yang malam-malam itu belum meningkat, itu meningkatnya ke bawah itu. Terima kasih karena di sini nggak bisa untuk balik, saya turun dulu. Terima kasih kesempatannya. Oke, terima kasih Kak Ngadino. Monggo Kak Priyo dilanjutkan. Terima kasih pujiannya Kak Ngah. Ya, suatu support bagi saya, motivasi yang sangat mendukung untuk perkembangan saya untuk belajar lagi. Coba yang menjawab saya, ya tidak jauh beda sama yang diutarakan oleh Kak Ngah tadi. Itu memang sepengetahuan saya, seingat saya, untuk model itu pendidikan kebugaran itu salah satu model yang difokuskan pada untuk pengembangan kebugaran fisik, baik itu dari fisik penguatan, kekuatan, daya tahan, baik itu daya tahan kardiovaskuler, otomatik, volume oksigen dalam tubuh, dan pemahaman tentang pentingnya gaya hidup sehat yang harus diterapkan, sehingga model ini terfokus, setahu ingatan saya, terfokus pada kebugaran dan tingkat itu gerak dasar dan gaya hidup sehat pada peserta didik. Mungkin hanya itu aja seingat saya Kak. Oke, terima kasih Kak Priyo dan Kak Ngadino. Ini karena cukup luas nih terkait pendidikan kebugaran ini, cukup banyak dan aplikasinya sangat-sangat variatif, kita bisa aplikasikan di sekolah seperti itu nggih. Mungkin kita lanjutkan lagi, Kak Priyo bisa dipasing ke siapa terkait SEM ini sekarang. Oh, terkait dengan SEM. Oke. Makasih waktunya, saya akan umpan kecil aja, tipis-tipis pada yang Putri tadi, belum pada Kak Fian. Monggo Kak Fian. Halo Kak Fian. Monitor Kak Afi. Ya. Lojar ganti. Kakak satu. Udah kasih lempar kepada Kak Afian, ganti. Lagi perjalanan kayak Iya, mungkin bisa ke yang lain dulu Kak Priyo. Kasih umpan yang lain ya, kepada yang belum bersuara tadi, kayaknya yang masih di siapa ya, pada Kak Supra juga baru sakit nih. Pada
Apa? Yang putih lagi aja. Enak-enaknya sama yang tadi belum ada suara. Kak Ani, monggo Kak Ani. Udah masuk belum mungkin? Oh, masih Bang. Kak Ani ketiduran. Pilek Kak, saya pilek. Wah, mulai rasa. Monggo Kak Ani. Saya kasih passing tipis-tipis saja. Monggo Kak Ani terkait Sam ini Kak. Ya. Sam Sport Education Model. Ini bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan dari TK sampai ke yang paling atas dan pastinya disesuaikan dengan tingkat atau fase umurnya. Dan Swab dulu aja kan nih, swab dulu. Monggo Kak Afi, bisa dilanjutkan Kak Afi. Pasien masih bawah. Terkait Sam ini pas. Pemahaman terkait SEM, Sport Education Model, di mana SEM ini adalah pengalaman olahraga yang realistis dan juga inklusif dan juga menstimulasi struktur dan juga dinamika tim, di mana tim ini akan bekerja sama, bagaimana dia mampu bekerja sama dengan baik, serta kompetisi olahraga yang aktual. Nah, dan juga di SEM ini ada rasa tanggung jawab dan juga kerjasama di semua anggota. Jadi tidak sendiri-sendiri, tetapi rasa tanggung jawab, kerjasama, dan juga kontribusi individu pada tim itu ada. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Afi dan Kak Ani. Kita lanjutkan ke terakhir ya. Terakhir seperti ini. Terkait asesmen otentik yang baru kita bahas kemarin. Bisa dioper ke siapa Kak Afi? Oke. Saya oper ke siapa ya ini ya? Yang tadi ngapak sudah ada suara, yang dari bagian sana berarti Mas Aris ya. Bisa Mas Aris Hidayat atau Mas Aris monggo. Wes kuwi oleh shoot, kowe ping shoot, kowe arek karo sapa masakan. Wes. Saya mau kan itu dibawa Pak juga apa operator ini juga. Monggo Kak Aris. Kak Hidayat monggo. Mas Aris Hidayat bisa? Monggo jenengan mawon Kak. Ampun, kula ampun, mboten ngikuti. Ini kok mboten ngikuti lho ya, kok ya pas. Oke, pun. Mas Aris masih Kak Udin rasanya Kak Udin. Pripun Kak Udin? Baik, untuk ini sedikit Kak Aris dulu Kak Aris. Bagaimana pembahasan terkait asesmen otentik, di mana asesmen ini adalah pembelajaran BSK yang menerapkan bentuk asesmen yang penggunanya di keterampilan gerak aktivitas jasmani.
yang dimana dalam pembelajaran ini kita akan merasakan bagaimana cara menerapkan pembelajaran tersebut, bagaimana cara mengembangkannya. Mengembangkannya dari yang pertama adalah mengidentifikasi keterampilan gerak utamanya, kemudian merancang tugas gerak otentik, kemudian menggunakan berbagai model penilaian, melibatkan siswa dalam proses penilaian. Dan untuk penerapannya ini bisa sebagai motivasi, umpan balik yang bermakna maupun keterampilan berpikir kritis kepada siswa. Jadi untuk kesimpulannya, untuk asesmen otentik ini adalah merupakan alat yang berharga untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam pembelajaran PJOK. Dengan menerapkan asesmen otentik ini dapat membantu siswa mencapai potensi penuh karena mempersiapkan mereka dalam usaha untuk masa depan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambah. Oke, terima kasih Kak Aris, sudah cukup sangat lengkap sekali jawaban dari Kak Aris dari berbagai apa yang dijelaskan oleh Kak Aris tadi. Mungkin Kak Udin tadi sempat terakhir ingin menambahkan apa Kak Udin? Tadi itu sebenarnya mau menghidupkan itu kamera atau kenunul. Ya sedikit sedikit kakak-kakak semuanya. Tadi kenunul nggak sengaja. Untuk asesmen otentik itu merupakan pendekatan penilaian yang dirancang untuk bisa mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan situasi nyata, dengan keadaan nyata sehari-harinya. Nah, asesmen otentik ini itu gimana nggih, mengajak peserta didik itu bisa menunjukkan pemahaman mereka melalui tugas-tugas yang bisa menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang bermakna. Nah, untuk manfaatnya besar sekali ini asesmen otentik, terutama untuk guru dan untuk si peserta didik. Nah, contohnya manfaat asesmen untuk guru ya. Nah, ini guru itu bisa mendapatkan sebuah gambaran tentang tentang kemampuan peserta didik. Nah, mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan peserta didik kita. Dan kita sebagai guru, sebagai pendidik itu dapat menyesuaikan pembelajaran. Dan kita itu juga bisa memberikan umpan balik kepada mereka, peserta didik kita itu dengan umpan balik yang lebih bermakna. Nah, terus manfaat untuk peserta didik kita, tentu saja mereka itu akan lebih termotivasi. Mereka bisa lebih mengembangkan keterampilan yang lebih relevan dan bisa lebih memahami apa toh itu pentingnya pembelajaran. Gitu aja kakak-kakak semuanya, Kak Ani. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Udin ya. Sudah sangat lengkap tadi oleh Kak Aris, lebih dilengkapi lagi oleh Kak Udin bahwasanya asesmen otentik yang baru saja kita bahas kemarin itu cukup ini ya, karena harus sesuai dengan keadaan yang nyata. Jadi juga kemarin juga dibahas oleh kakak sekalian, ada 3 jenis rubrik itu, ada self checking, ada peer assessment maupun rubrik oleh guru tersebut. Baik, selanjutnya keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini adalah tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi apa tujuan kita belajar semua hal itu terkait SCL, ada FCO dan lain sebagainya, itu ya muaranya ya ini di sini terkait perubahan paradigma kita.
Sampai di sini sudah cukup. Sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi-materi dari awal kita 1.1 sampai dengan 2.6 gitu, atau memang sudah clear semua, mungkin bisa kita didiskusikan di waktu-waktu yang lain kalau memang ada pertanyaan mungkin untuk persiapan diseminasi dan lain-lain gitu. Udah oke nggih, Kak Kukuh, monggo Kak Kukuh. Terima kasih Kak Anif waktunya. Ini berkaitan dengan kegiatan diseminasi. Kalau kita akan melihat seperti Kak Hanif itu ketika memfasili kita itu ketika menjelaskan sesuatu itu koyok lancar nggak lincar, itu kira-kira itu nanti kita itu bisa seperti itu atau enggak lah, kiat-kiatnya biar ketika nanti kalau Kak Hanif kemarin bilangnya menggabung-gabungkan jawaban dari peserta, tapi mungkin kemampuan kita menggabung-gabungkan juga sementara ini masih kurang, yang jelas masih kurang lah. Itu apakah kita harus nyanding laptop sama HP atau bagaimana, membuka modul di depannya kita atau bagaimana? Itu mungkin juga nanti bisa dibuat nopo kiat-kiatnya itu Kak Adi. Masalahnya kan waktu ketika tidak ditunggu itu sepertinya cepat sekali. Ini tahu-tahu nanti kita tahu-tahu sudah diseminasi gitu. Belum sempat latihan sudah diseminasi. Mungkin itu Kak Hanif, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kukuh tentang bagaimana kita ya menyampaikan materi yang sudah kita pelajari selama ini. Mungkin ya pasti akan berbeda-beda tiap orang stylenya ketika menjelaskan dan lain sebagainya. Mungkin seperti yang saya sampaikan ketika luring dulu adalah kita fokus ke konteksnya saja dulu, ke konteks langsungnya. Jadi ke hal-hal yang nyata yang sudah dialami para peserta, sudah dialami kita, itu kita bahas terlebih dahulu terkait itu. Baru kita kerucutkan ke konsep yang ada. Seperti halnya misal di beberapa bab-bab yang modul-modul yang sudah kita pelajari itu sebenarnya itu tidak terlalu sulit juga untuk memahami beberapa konsep-konsep yang ada. Itu meskipun terlihat banyak ya, sebenarnya tidak terlalu banyak. Mungkin Kakak bisa melihat kalau dari saya sendiri secara pribadi belajarnya saya tidak membuka modul langsung saya baca semua mulai dari misal di yang gaya mengajar itu tidak saya buka urut, itu enggak. Saya mengikuti yang ada di peta konsep. Itu di modul kan ada mind map gitu. Sekalian ada peta konsep, belajarnya lewat sana itu lebih mudah kita untuk memahami konsep-konsep yang ada. Misalkan di strategi pembelajaran. Nah, itu kan pasti dia akan terpecah lagi itu, strategi pembelajaran terpecah menjadi ada strategi, ada model, ada gaya gaya mengajar, ada strategi, itu nanti kepecah. Setelah itu kan dia juga kepecah lagi. Itu kalau saya pribadi saya lebih mudah belajarnya dari itu. Mungkin nanti juga untuk yang modul 1.1 sampai 3.0 itu sebenarnya saya buat itu. Meskipun saya dulu tidak melalui seperti kakak sekalian, tidak melalui pendidikan PKG ini, saya buat mind map sederhana. Mungkin nanti saya kirim ke Kak Koko buat ini referensi kakak sekalian. Cocok gitu Kak. Nanti file-filenya saya jadikan satu, nanti saya kirim saja. Oke. Biar itu yang kita tunggu. Kalau saya pribadi itu alurnya saya ngikuti itu, tidak kalau ngikuti modul mumet itu banyak sekali soalnya. Saya sudah bikin ini mind map seperti itu. Nanti saya share. Saya diingatkan ya kalau lupa ya. Siap. Baik, kita sudah selesai terkait semua materi ya kakak semua, dan ini adalah kita selanjutnya akan membahas terkait tugas aksi nyata. Mungkin karena di LMS itu tidak ada penjelasan ini ya. Ada tidak di LMS jenengan terkait pengantar tugas ini? Tidak ada. Cuma adanya rubrik. Oh, cuma ada rubrik ya. Mungkin ini ya terkait ini nanti agar mempermudah kakak sekalian, dan tidak ada yang terlewat, membantu teman-teman yang lain juga. Mungkin ada yang itu bisa di screenshot mungkin nanti ini, karena tidak ada di LMS ya. Juga tidak ada modulnya kalau ini terkait
pengantar tugas ini. Mungkin bisa sambil di screenshot nanti terkait ini, mungkin bisa dibuka-buka kembali ketika besok sebelum mengerjakan seperti itu. Saya juga baru ngecek tadi ternyata di LMS tidak dilampirkan terkait pengantar tugas ini. Baik, kita masuk ke sini Kakak. Nanti mungkin bisa sambil ada yang screenshot. Setelah pembelajaran modul 1 dan 2 Kakak sekalian, diharapkan mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Jadi monggo Kakak sekalian bisa memilih kelas mana yang menurut Kakak sekalian itu kelas paling nyaman untuk dibuat praktik pembelajaran. Kan setiap kelas pasti ada masing-masing ya. Mungkin kalau kakak itu suka dalam gaya mengajar, mungkin gaya mengajar apa yang paling cocok di kelas mana, nah itu kelas itu mungkin bisa dipakai untuk tugasnya, untuk mempermudah kita juga. Atau mungkin yang terbiasa kakak suka di kelas yang inklusi justru lah, mungkin bisa yang dipakai justru yang kelas inklusi. Nah itu Kak Aris langsung ngacung itu. Jangan lupa nggih Kak Aris dengan kelas inklusi itu bukan kelas bukan disabilitas, tapi ya memang kelas yang beragam, ada yang kekurangan, ada yang lebih, ada yang biasa-biasa saja seperti itu. Monggo tergantung gaya mengajar ataupun strategi mengajar yang ingin dipakai. Kemudian dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Kalau kemarin itu sudah sempat membuat video itu, mungkin kalau yang ini bisa lebih lengkap lagi nggih. Kalau kemarin kan hanya 30 menit. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya lanjutkan nggih. Nah, ini ada keterampilan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran PJOK. Ada 3 aspek, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Ini yang ketiga juga patut untuk diperhatikan terkait asesmen. Mungkin dalam satu pembelajaran besok itu harus lebih komplit daripada yang sudah dijalankan sebelumnya. Karena kalau di sini juga diharapkan ada asesmen otentik di sana, sampai ke asesmen dalam pembelajaran tersebut. Mungkin saran saya itu ke materi-materi yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Atau mungkin itu misalkan anak itu sudah menguasai bola voli, nah itu mungkin bisa pakai ke materi itu, sehingga akan mempermudah ketika penerapan asesmen otentik seperti itu. Keseluruhan aspek akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Nah, ini harus memuat asesmen otentik, kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran. Jadi, kalau yang kemarin itu kan kita RPP dan videonya itu bebas, tidak harus selaras. Kalau ini kita mengharapkan bahwasanya RPP atau modul ajarnya dengan video atau program yang dijalankan oleh kakak sekalian ketika mengajar itu bisa selaras, atau memang RPP itu yang digunakan untuk kegiatan itu. Misalkan kegiatannya dibuat 1 JP, nah itu bisa dibuat 1 JP sama persis, tidak apa-apa. Rekaman video berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal. Ini ada persepsi dan lain-lain ya. Kemudian kegiatan pembelajaran inti ini maksimal 30 menit tanpa edit nih. Jadi diharapkan ini sama seperti yang sebelumnya, tanpa diedit. 30 menit maksimal itu pada khusus kegiatan pembelajaran inti. Jadi mungkin yang di bagian umpan balik di terakhir itu bisa di luar itu. Jadi bisa lebih dari 30 menit, tidak ada batasnya kalau yang ini. Hanya khusus untuk yang bagian inti yang 30 menit. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan ini yang kelima ini testimoni peserta didik. Ketika semua pembelajaran sudah selesai sampai kepada refleksi, kemudian kakak sekalian bisa untuk memvideo testimoni peserta didik. Bagaimana sih ini? Bagaimana pembelajaran, misal sebagai contoh dari Pak Agus itu seperti apa? Nah itu nanti ada testimoni dari peserta didik.
Ini mungkin dulu di ada ya di guru penggerak ya. Terkait testimoni peserta didik. Ya, betul. Seperti itu, formatnya mungkin seperti itu sama. Kemudian dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan, pembelajaran, dan video yang diunggah. Ini yang penting kakak bisa sesuai, ada asesmen otentik, dan ada kegiatan instruksional, non-instruksional itu bisa dimasukkan ke sana. Gaya mengajar dan strategi mengajar, monggo kak sekalian. Jadi ini ada quotes, ini hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Penugasan mandiri, jadi ini modelnya adalah tugas mandiri, kemudian tujuannya adalah peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Dari semua aspek-aspek itu adalah yang perlu diperhatikan adalah VCO-nya, kalau dari kata Kak Udin itu tetap dari mau pakai gaya mengajar apapun ketika di strategi mengajar instruksional, non instruksional, yang penting ada voice choice dan ownership-nya dan otentik. Ini sebentar. Yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Seperti yang saya sampaikan tadi, modul ajarnya untuk satu pertemuan sebagai simulasi. Kalau memang satu JP ya tidak apa-apa, karena tadi kan intinya 30 menit. Tapi bisa dilakukan lebih dari 30 menit karena kegiatan inti yang 30 menit. Kemudian dalam mengembangkan modul ajar dapat melihat kembali ini seperti backward design yang sudah kita bahas. Juga ada perencanaan pembelajaran itu ya, backward design, kemudian isu-isu sosial juga bisa dimasukkan, mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik, mempertimbangkan isu-isu sosial dan asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif. Ini mungkin kalau tugasnya dari Kak Udin ya itu pasti harus jauh lebih lengkap dibanding kakak yang lain, mungkin yang di SD. Karena memang fasilitasnya lebih lengkap dan mungkin yang ada di gedung mungkin bisa pakai gedung dan lain sebagainya. Yang penting jangan sampai ditinggal siswanya, nanti hilang. Sampai ini dulu nggih. Kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, yang telah dipelajari di model pendidikan gerak, kebugaran, kemudian SEM. Ini bisa monggo bisa bisa dikreasikan kakak sekalian. Yang paling penting adalah ini poin E juga, penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan materi yang dipilih dan dilampirkan di modul ajar atau RPP-nya. Jadi kalau memang pakai rubriknya apa saja itu bisa dilampirkan sekalian. Misalkan ada self checking dan rubrik guru ataupun peer assessment bisa dilampirkan. Kemudian diunggah modul ajar atau RPP yang sudah dibuat dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Baik, sampai di sini ada yang mungkin ada yang perlu kita diskusikan atau perlu kita bahas. Kak Kukuh, monggo. Itu pertanyaan yang pertama untuk testimoni itu Kak, testimoni nanti videonya terpotong atau tidak? Yang pertama itu, kemudian yang kedua due date-nya kapan, saya malah belum lihat itu. Itu sementara itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kukuh. Untuk testimoninya itu terpotong saja, dipisah. Kan pembelajaran selesai, baru nanti testimoni terpisah seperti itu setelah selesai semua. Itu kan lebih mempermudah nanti, bisa dipilih siswanya yang mau untuk testimoni, bisa satu persatu atau secara bersamaan monggo, karena tidak ada ketentuannya di sini. Lalu untuk due date-nya itu 1 minggu. Pelaksanaan itu 1 minggu nggih Kak sekarang nggih, terkait praktik aksi ini nggih. Bentar saya bukakan LMS juga ini. Proses pengerjaan untuk minggu depan kan karena kita itu tidak ada tatap maya. Jadi kakak sekalian, kita semua ini fokus ke
aksi nyata ini. Nah, untuk di LMS itu adalah 12 ya 12 Agustus. Cukup lama nggih, 10 hari dari sekarang, tapi bisa dimaksimalkan. Jadi karena waktunya itu cukup longgar, jadi bisa dimaksimalkan untuk sekalian terkait aksi nyata, tugas aksi nyatanya. 1 minggu ke depan mungkin bisa direncanakan. Monggo Kak Priyo. Oke, terima kasih Kak Andi. Terkait tadi sama RPP atau belajar, yang jelas kita buat adalah 1 kali kan ada yang bakal pertemuan itu untuk yang kita upload aksi nyata ini berarti untuk 1 GB saja ya, untuk yang video yang akan kita ajarkan. Jadi dari runutan persiapan atau pembukaan inti sampai penutup itu dalam waktu 1 GB GB SMP kalau nggak salah itu 40 menit gitu ya Kak. Dan modul ajarnya juga begitu ya. Betul ya Kak Priyo, dilihat dari ketentuan tadi yang maksimal kegiatan intinya itu 30 menit, ini kan bisa kita asumsikan 1 GB kalau 40 menit. Mungkin kalau di SD juga kan juga bisa 1 GB 30, tidak harus sampai 30 menit kan, ini tidak ada waktunya harus berapa. Kalau untuk mempermudah ya kita buatnya untuk 1 GB terkait modul ajarnya juga kan nanti bisa dibuat dalam 1 GB saja. Jadi di LMS itu sudah ngecek ya Kak, ada 2 nggih, ada 2 menu di aksi nyata. Itu adalah produk aksi nyata dan produk refleksi. Nanti monggo bisa dibuka di LMS. Kak Aris, monggo Kak Aris, ada yang mau disampaikan? Kaitannya dengan video tadi Kak Alif, untuk video boleh diedit enggak? Yang nggak boleh diedit itu cuma yang kegiatan inti 30 menit itu gitu berarti. Kalau dari awal terus akhir pembelajaran itu bisa diedit dan apa namanya umpan balik dari peserta didik itu bisa dijeda atau diedit. Yang nggak boleh diedit itu yang kegiatan pembelajaran inti gitu. Oke, betul. Oke, lah di sini kan tadi dituliskan yang tanpa edit itu adalah yang kegiatan inti yang di tengah-tengahnya. Kalau memang misal untuk pembelajaran awal itu kan ada yang di kelas itu, untuk yang ini tidak apa-apa, kan bisa apresepsi itu bisa di kelas, kemudian bisa dipotong, kemudian langsung dilanjutkan yang kegiatan di luar, kegiatan intinya itu boleh Kak Aris. Kemudian kegiatan akhir misalkan dari kegiatan inti di lapangan, kegiatan akhirnya pindah di bawah pohon, itu enggak apa-apa. Ada yang mau didiskusikan lagi sebelum saya lanjutkan? Lanjut dulu mungkin nggih. Nanti kalau ada pertanyaan kita di akhir kita diskusi saja. Oh, Kak Agus dulu, monggo Kak Agus. Nggih. Nggih. Terkait yang di LMS tadi Mas Hanif ngendika ada refleksinya, tapi saya buka di petunjuk apa ini kerjakan tugas hanya 2, yaitu RPP dan rekaman video. Di LMS itu kan ada unggah produk aksi nyata dan unggah produk refleksi. Sama enggak? Bawahnya di menu yang berbeda. Betul. Unggah dokumen video. Ada 2 itu beda tempat. Terus ketentuan refleksi dan rubriknya itu juga sudah ada di sana, bisa disesuaikan ya. Ada Kak Agus itu menu di bawahnya yang refleksi, berarti ada 2 itu.
Ada nggih, monggo Kak Joko. Mau tanya, ini kan yang ada yang posisinya kayak tadi yang Kak Agus bilang, berarti produk aksi nyatanya sendiri, terus produk refleksinya sendiri, yang refleksi tadi siswa ke guru atau guru ke siswa. Untuk yang video ini, yang apa, yang aksi nyata, yang untuk refleksi ini jadi satu kesatuan yang video. Untuk yang refleksi itu seperti refleksi kita yang biasanya itu Kak, kita bikin refleksi. Di sini kan ketentunya di 3 tahap itu ada what, so what, no what. Seperti kemarin kalau refleksinya biasa kita. Untuk yang tadi di apa, di menu yang unggah aksi nyata seperti itu. Mohon untuk ini nggih, di terkait mulai dari aksi nyatanya, dari RPP, video, karena ini waktunya cukup panjang, refleksi juga. Ini saya harap kalian bisa maksimal gitu untuk pengerjaannya, tidak perlu tergesa-gesa, bisa dibuat sebaik mungkin, karena untuk penilaiannya terkait aksi nyata ini sangat-sangat besar, 25% dari keseluruhan nilai kakak-kakak sekalian. Mungkin yang kemarin tes akhirnya belum maksimal, ini bisa dimaksimalkan biar lebih ngangkat lah kalau untuk nilainya Kak sekalian. Update nilai Kak Anif, update nilai. Nanti terakhir saya update ya. Tapi tidak saya sebutkan angkanya. Terendah berapa Kak Anif? Terendah. Wah, tidak boleh disebutkan itu kalau terendah ini. Rahasia produk. Rahasia. Tapi sejauh ini ya nilai untuk nilai akhir ya masih aman ya. Alhamdulillah. Ya semoga nanti ini ketambah ketika ini produk aksi nyata ini bisa benar-benar dimaksimalkan ya sekalian. Baik, kita lanjutkan mungkin ya. Sambil nanti kalau ada pertanyaan mungkin langsung resen saja. Kemudian aspek penilaian, ini ada mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini kembali lagi ya, diulang-ulang, dibahas lagi terkait asesmen otentik. Ini cukup sederhana sebenarnya asesmen otentik, tapi jangan sampai ditinggalkan terkait di sini. Ini ada pertanyaan, aman nggih terkait menerapkan strategi itu ya, bisa ya kemarin yang sudah kita beberapa praktikan bisa dipakai, maupun dari strategi mengajar, ada gaya mengajar. Saya harap untuk gaya mengajar Kak sekalian bisa pakai di spektrum yang cukup tinggi. Karena kemarin juga sudah berhasil kita praktek ke teman-teman sekelas menggunakan bahkan discovery learning sampai ke ada yang lain-lain itu bisa diterapkan mungkin di anak yang bisa terutama untuk SMP dan SMA itu bisa lebih canggih lagi. Strategi, gaya, model pembelajaran. Oke ya terkait ini ya. Dan untuk asesmen otentik itu di sana kan poinnya ada merancang dan menerapkan. Jadi rancangannya juga bisa dimasukkan ke dalam modul ajar. Rubriknya juga bisa dilampirkan. Baik, saya lanjutkan dulu. Kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ini setelah sekalian melaksanakan implementasi pembelajaran tadi, lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan ini sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, ini di LMS juga ada. Menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what, yang sudah dipelajari sebelumnya di 1.1. Kemudian seperti yang sudah dilakukan kemarin di 2.5 itu terkait refleksi ini menjelaskan secara rasional
keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang dilakukan, kemudian proses evaluasi dan merencanakan perbaikan, kemudian dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi. Ini cukup kompleks ya, tapi mungkin bisa dikemas sekalian yang sesuai dengan lingkungan sekolah atau di satuan pendidikan masing-masing, yang sesuai itu yang seperti apa. Baik, hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi itu adalah jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Untuk yang ini mungkin refleksinya bisa dibuat agak panjang ya Kak sekalian, karena prosesnya juga cukup panjang. Refleksinya saya harap juga lebih banyak nih. Jujur, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan lakukan untuk memperbaikinya. Jadi misalkan dalam besok itu ketika melakukan pembelajaran itu ada hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, itu tuliskan saja nanti direfleksi. Nanti itu nyambungnya langsung ke refleksi. Kalau ada yang kekurangan di sini, kakak sekalian sebut direfleksi, tindak lanjutnya seperti apa. Itu nanti nyambung berarti. Tidak harus membuat pembelajaran yang sempurna, tidak. Tapi ketidaksempurnaan di pembelajaran itu bisa dituangkan di refleksi dan tindak lanjutnya seperti apa, gitu saja. Kemudian bersikap selektif, tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting atau hal-hal yang perlu kita refleksikan. Biasanya itu kan yang mungkin beberapa kelebihan dan sebagian besar kekurangan itu perlu kita refleksikan. Kemudian lihat ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran dan tuangkan ide gagasan rencana di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Jadi kalau memang pembelajaran yang dilakukan besok itu belum sesuai dengan ekspektasi kita, ya tidak apa-apa, dituliskan saja di refleksi. Mungkin, wah kemarin saya itu belum bisa melakukan pembelajaran dengan gaya mengajar misalkan discovery learning atau inklusi dengan baik. Nah, mungkin bisa dituliskan di refleksi, saya akan melakukan ini ke depannya supaya akan lebih baik. Jadi jangka panjangnya itu strategi sekalian itu akan seperti apa, seperti itu. Ini dituliskan di refleksi. Dan yang dilakukan di pembelajaran itu ya yang sesuai dengan kapasitas siswa pada saat ini saja. Tidak perlu terlalu memaksakan kegiatan pembelajaran kita. Jadi mengalir saja santai. Dan kekurangan yang kita dapat dari pembelajaran kita masukkan ke refleksi. Misalkan kita mencoba asesmen otentik, wah di pembelajaran itu tidak terlalu berhasil. Nah itu tidak apa-apa, di rencana itu ada, tapi di video pembelajarannya itu tidak terlalu tersampaikan. Nah itu tidak apa-apa, nanti dituliskan di refleksi seperti itu. Jadi ketiga tahap itu saling melengkapi. Baik, ini rubrik penilaian ini bisa dicek di LMS guys. Dari kakak-kakak sekalian terkait penilaian yang ini bisa dilihat lebih mendetail terkait rubrik itu yang dinilai apa saja, itu nanti ini untuk refleksi itu juga ada di LMS yang dinilai bagian apa saja. Ini kalau bisa memenuhi semua ini. Kalau misal contoh di Watt itu mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksi, nah itu kakak itu deskripsi lebih dari 3 kalau bisa, atau 3 minimal. Nah ini kalau di Watt itu juga 3, berarti ya diikuti di sini. Yang paling penting itu adalah ini jumlah kuantitas itu juga penting di sini. Jadi ketika nanti direfleksi kakak sekalian itu memang sudah ada 3, yaitu ini sudah bisa masuk ke sangat baik. Kalau di sini kan terkait menjelaskan rasional, menjelaskan tentang isu-isu dan lain sebagainya, ini di kriteria itu bisa dilihat kakak sekalian. Nah ini adalah lini masa untuk aksi nyata. Yang pertama adalah penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajar. Kemudian pembuatan video. Yang selanjutnya adalah upload RPP modul ajar dan video. Selanjutnya adalah penilaian karya dan refleksi. Kemudian kita di minggu depan akan tatap maya lagi untuk merefleksikan aksi nyata yang sudah dikerjakan oleh kakak-kakak semua. Seperti itu. Cukup panjang, namun ketika dilaksanakan juga terkait dengan kesibukan kita yang lain, ini memang harus diluangkan waktunya ya, agar bisa maksimal. Baik, diskusi dan tanya jawab. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, kita diskusikan, atau terkait tugas ini aksi nyata maupun terkait apa yang sudah kita pelajari di modul-modul yang sebelumnya.
Monggo, Kak sekalian yang ingin bertanya bisa raise hand di sini. Kak Joko tak kira jarinya ke depan mau mencet. Bagaimana, sudah ini ya, sudah masuk semua atau bingung atau bagaimana Kak sekalian? Monggo Kak Agus. Nggih, matur nuwun Kak ini berkaitan dengan tugas aksi nyata. Sudah ada gambaran Kak sebenarnya bagaimana pelaksanaannya. Kemudian kami hanya berpikir apakah bisa atau maksudnya bisa nih kalau kami melanjutkan apa yang sudah kami buat kemarin di video pembelajaran yang 30 menit itu, kemudian kita tambah sampai ke asesmennya, ke asesmen otentiknya. Itu apakah bisa begitu? Jadi materinya sama. Kalau saya kemarin kan senam lantai, kemudian tapi belum sampai ke asesmen otentiknya. Nah itu nanti kita ulangi lagi karena materinya sama sehingga anak akan lebih mudah. Nanti terus kita sampaikan ke asesmen otentik. Kemudian sampai ke refleksi. Kalau kemarin sudah ada sedikit refleksi sih kami dengan anak-anak, cuma kurang mendetail, nanti akan kita detailkan lagi. Terus refleksi yang kita lakukan itu berarti nanti kita membuat video sendiri, kemudian kita amati, kemudian untuk menyusun refleksi ya Kak ya, kira-kira seperti itu nih. Saya kira itu dulu Kak Hanif, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agus. Terkait yang disampaikan Kak Agus itu betul ya, untuk pembelajaran itu kita bisa menggunakan pembelajaran sebelumnya. Bahkan yang tadi saya sempat sarankan di awal itu adalah yang siswa itu sudah menguasai pembelajaran tersebut. Karena di sini kita harus memasukkan asesmen itu agar lebih mudah ya. Kita tidak perlu tidak melakukan atau konten itu yang mereka yang belum kuasai. Jadi kita menggunakan konten yang sudah mereka kuasai gitu, seperti itu. Jadi kita bisa fokus ke asesmennya itu. Untuk pembelajarannya itu mereka sudah terampil, kita kembangkan saja dengan gaya mengajar. Jadi kita di video itu kita mengembangkan gaya mengajar atau strategi mengajar yang sudah kita pelajari seperti itu. Jadi tidak perlu mempelajari hal baru secara siswa, itu kan kita explore saja yang sudah ada. Kemudian untuk aksi untuk refleksi nggih. Kalau di sini ini kan untuk filenya apa Kak? Sudah ada yang buka? Di LMS terkait refleksinya. Kalau di sini mungkin tertulis nggih. Karena di sini nanti mengirim file, mungkin bisa dibuat refleksi seperti biasa yang seperti sebelum-sebelumnya. Tapi saya ingatkan kembali terkait rubrik penilaian itu benar-benar diperhatikan. Terkait kriteria dan rating itu sangat-sangat penting ya untuk besok terkait refleksi seperti itu. Ada yang lain Kak sekalian? Gimana Kak? Untuk refleksi itu nanti akan terbuka setelah kita mengunggah aksi nyata Kak. Iya betul. Itu baru terbuka kuncinya sehingga kita baru bisa mengupload hasil refleksi kita. Untuk bentuknya saya kira juga seperti biasanya dalam bentuk Word ataupun yang lain bisa iya. Monggo, yang penting ini kita maksimalkan, benar-benar maksimalkan. Karena 25% itu sangat mempengaruhi nilai keseluruhan gitu. Mungkin yang kemarin setelah ini perolehan nilai ini cukup agak anjlok setelah tes akhir kemarin, mungkin bisa di-push lagi ini dari tugas aksi nyata ini. Info hasil tes Kak ini ngedek-deki Kak Ani. Nanti bisa direkod setelah
tidak direkod mungkin. Waduh. Untuk hasil tesnya kemarin ya aman rata-rata 95. Aduh. Ya di atas rata-rata lah kalau di atas ambang batas yang seharusnya tercapai. Ya, 72 Kaldin kita Kaldin. Kita 72 Kaldin. Ya. Kalau terkait nilai tes akhir itu juga kan 15%. Itu sebenarnya kecil tapi cukup mempengaruhi ternyata di penilaian akhir. Ada yang terkendala tidak nggih kemarin sekalian ketika mengerjakan tes akhir? Ada, Kak. Terkendala soalnya. Bingung sama jawabannya. Aduh, Kak Riki aman nggak Kak Riki? Kok Kak Riki, yang mati lampu Kak Joko. Kak Joko. Alhamdulillah aman. Tadi malam. Kak Joko aman kok. Nilainya juga bagus ini Kak Joko ternyata. Sisa waktu. Itu ya. Ketika tes awal itu banyak yang mirip gak pertanyaan-pertanyaan dari tes akhir itu? Bener banyak yang mirip loh. 11-12. Mirip-mirip ya. Makanya ini kan meningkat semua dibandingkan tes awal. Kemarin pas buka tes awal itu saya sempat kaget. Ana sing bener 5, bener. Tapi di tes akhir nilainya bagus-bagus semua. Betulnya di atas 20. Alhamdulillah. Apalagi Kak Udin ini sudah tirakatan. Iya. Aman. Terus ini perlu diperhatikan ya terkait aksi nyata ini cukup besar ini nanti penilaiannya. Karena nilai-nilai tugas, nilai keaktifan ini kelas 22 kan sudah sangat-sangat bagus. Harapannya di nilai-nilai yang lain juga mengikuti seperti itu. Amin. Monggo ada pertanyaan lagi? Nggih, Kak Anif. Nggih, monggo. Terkait dengan video umpan balik dari peserta didik, berarti nanti setelah pembelajaran itu selesai, terus kita adakan umpan balik dari peserta didik yang intinya hasil dari pembelajaran itu, terus nanti videonya digabung seperti itu Kak Hanif. Oke Kak Agus, betul, digabung saja, setelah itu digabungkan ke video pembelajarannya. Ya siap, terima kasih. Kak Ani, dirahasiain Kak Setiani. Iya, aku kok rodok mumet toh Kak. Yang pertama, kita materi boleh sama dengan yang kemarin atau tidak. Lalu yang kedua, durasi untuk kita itu apakah tidak lebih baik kita samakan? Maksudnya 45 menit atau 60 menit dalam satu sesi. Lalu yang ketiga itu kan kita ada testimoni, tadi udah disampaikan oleh Kak Agus, itu ada kisi-kisi enggak? Testimoninya itu paling tidak kan kita harus briefing anak ketika testimoni itu ada kisi-kisi enggak buat biar anak itu menjawab umpan balik sama testimoni ketika kita briefing. Mungkin cuma itu saja. Oke, terima kasih Kak Stiani terkait video terkait waktu ini, karena untuk yang tugas aksi nyata itu tidak ada waktu, tidak ada batas waktu atau ketentuan waktu seberapa. Mungkin karena berbeda-beda, masih ada yang di SD, SMP, SMA mungkin ada yang butuh waktu lebih panjang, mungkin di SD itu tidak terlalu lama atau lebih lama. Itu jadi kita fleksibel saja menyesuaikan konten dan kondisi peserta didiknya, tidak apa-apa. Kalau memang ada yang mengajar peserta didik itu jumlahnya cukup banyak, itu pengkondisiannya kan cukup lama juga. Nah itu mungkin waktunya mungkin juga bisa lebih lama. Tapi dari Kak Priyo dari yang disampaikan Kak Priyo tadi terkait untuk mempermudah kita, itu kita bisa ambil 1 JP. Kalau di SMP itu 40, kalau di SMA 45 ya. Nah itu bisa disesuaikan seperti itu, bisa diambil 1 JP. Yang penting disamakan antara modul ajar atau RPP-nya dengan proses pembelajarannya. Kalau di modul ajar dibuat 45 menit ya pembelajaran 45 menit. Kalau di modul ajar misalkan 35 menit, di pelaksanaannya 30 menit. Itu di luar yang dari testimoni itu di luar pembelajaran itu.
Yang penting itu kegiatan intinya jangan terlalu panjang, 30 menit maksimal itu kegiatan inti. Kan pasti misal ada persepsi sudah kepotong sekitar 5 menit, mungkin ada pemanasan, ada juga nanti ada refleksi ya, penutup dan refleksi juga. Itu kegiatan inti kan tidak lebih dari setengah jam yang penting. Dan juga terkait komposisi juga, kalau pemanasan itu ya bagaimanalah sebagai guru bisa efektif, tidak nanti video ini 40 menit tapi sini pemanasannya 15 menit, nah itu juga terlalu panjang. Bisa disesuaikan nanti. Yang penting tadi yang ditekankan itu adalah asesmen otentiknya, justru asesmen otentik itu sangat ditekankan tadi berulang-ulang kali. Harus ada asesmen otentik mau di rencana pembelajaran maupun yang di videonya. Dan jangan lupa tetap voice choice dan ownership-nya harus ada. Misalkan ya ketika apa kan kita bisa bertanya itu di persepsi maupun di juga ketika memberikan feedback itu kan sudah kita pelajari juga kan, terkait kalau feedback yang positif, observasi positif itu bisa kita secara umum, tapi kalau yang korektif itu bisa khusus, seperti itu juga. Terkait pembelajaran itu juga ada ekstensi, ada penghalusan, itu juga bisa dipakai semua. Monggo disesuaikan dengan keadaan siswa, keadaan sekolah, dan keadaan panjenengan semua. Karena kan kita tidak bisa kalau semua langsung mau dipakai semua. Realistis saja, yang penting kalau ada yang kurang dituliskan di refleksi. Sudah cukup jelas nggih Kak Stiani? Ya, siap. Ye. Dibuat santai saja. Yang penting dilihat rubrik penilaian yang ada di LMS itu benar-benar diperhatikan gitu. Monggo Kak Priyo. Terima kasih waktunya Kak Nif. Lepas dari tadi masalah modul ajar, CP yang dipakai dan video ajar yang akan kita buka di Accelerator, juga berikutnya untuk refleksi, enggak refleksi ya kan, juga kalau itu tadi saya tadi membaca untuk di rubrik itu, jika disampaikan Kak Hanif, silakan jangan abaikan atau silakan fokus pada rating yang akan ketercapaian dari akan dimunculkan oleh hasil. Di situ muncul rating, ada rating 3 macam rating, dan kriterianya juga ada 3, what, so what itu ya. Nah, di situ di rating yang paling tinggi sangat baik itu peserta maupun diskusi pada 3, 2, 1 dan tidak munculkan deskripsi indikator yang ada. Nah itu jika kita membuat refleksi ini, mohon berbagi praktek baik kan untuk memunculkan indikator yang akan kita munculkan di refleksi itu. Sebaiknya berarti itu hasil apa yang kita sampaikan bisa didik, dan nanti hasilnya itu dimunculkan pada refleksi, kita tuliskan di refleksi tersebut ya, bahwa nah itu sudah bisa mendeskripsikan 3 indikator dalam refleksi dan menyebutkan indikatornya itu kita munculkan begitu atau gimana itu, mohon gambarannya biar kita bisa mendapatkan poin rating di poin yang sangat baik itu. Oke, terima kasih Kak Priyo. Terkait refleksi tadi kan itu adalah yang di rubrik itu adalah refleksi yang untuk kita ya Bro, yang kita tulis itu kan, yang kita tuliskan. Kalau refleksi yang untuk siswa ketika di pembelajaran itu ya monggo sesuai dengan kemampuan siswa saja. Yang penting bagaimana kita guru mengolah kegiatan refleksi itu biar menarik, seperti itu. Kalau terkait kriteria yang ada ditulis di LMS itu kan terkait yang kita kumpulkan, yang ditulis, refleksi yang nanti ditulis, seperti itu. Kalau yang untuk praktik aksi nyatanya juga ada kriteria-kriteria di sana, bisa dibaca dulu nih. Kisi-kisinya caranya, wah ini cukup, bukan cukup, ini ternyata sangat banyak ya. Misal nah di sini kan juga dituliskan kan terkait misalnya yang awal itu dokumen perencanaan pembelajaran, kemudian menyusun rancangan, menyusun ini. Ketika ini ada beberapa indikator ini sudah terpenuhi semua, ada misal ini kan ada 4 indikator, ini ada 5 indikator. Ini indikator-indikator ini tinggal dipenuhi semua saja, otomatis akan
ratingnya juga akan sangat baik seperti itu. Karena seperti yang saya jelaskan tadi itu kuantitas itu juga penting, termasuk kuantitas untuk kelengkapan indikator. Jadi ini mungkin bisa kalau lebih mudahnya ya tipsnya ya apa di print atau di apa agar kita lebih mudah ini ya. Nah, ini kan mungkin ada memperhatikan modifikasi lingkungan belajar. Itu kalau kita cek di modul ajar, oh sudah ada. Misalnya ini kita memperhatikan perilaku membuat peserta didik nyaman dan senang. Oh, sudah ada. Dan ini menyampaikan instruksi dengan jelas, sudah ada. Kalau sudah ada semua, berarti artinya kan semua indikator itu sudah terpenuhi seperti itu. Kalau mau lebih mudahnya ini sebenarnya ada nih. Ngikuti ini aja. Kalau sudah ada semua, ya artinya akan sangat baik kalau di sini. Dan untuk tugas ini juga selisih nilai dari mulai sangat baik, cukup dan kurang itu jaraknya cukup jauh ini. Kalau yang tugas-tugas yang kemarin itu mungkin kan selisihnya cuma 1 poin, ada mungkin malah 0,5 poin. Kalau ini kan dari 7 itu langsung turun ke 5, turun ke 3, turun ke 1. Jadi kalau indikatornya sudah ada ya nanti ya tinggal ini kan, tinggal sudah sesuai semua. Aman. Mau ngikuti ini kalau tips dan triknya bisa ini di print atau di apa, dicocokkan dengan modul ajar kita. Kalau memang sudah ada di modul ajar kita kan otomatis kita pembelajaran itu kan kita ngikuti modul ajar ya, modul ajarnya ngikuti ini. Lalu sudah ada semua gitu. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Lalu untuk refleksinya nanti sama seperti kemarin kok ini kok. Hanya membuat refleksi itu. Dan yang penting memperhatikan kriteria yang ada. Monggo Kak Setiani. Saya mau bertanya tapi di luar konteks dari aksi nyata ini ya. Kan dari rekan-rekan mungkin ada yang deg-degan kemarin tes akhir, lalu yang sekarang aksi nyata itu persentasenya 25%. Sebenarnya dari kita mengikuti dari awal sampai akhir, ketika kita sudah mengerjakan tugas, kita menjalankan tatap muka, menjalankan tatap maya dan sebagainya, sebenarnya ada dampak nggak sih Kak? Kita sebenarnya lulus semua, tapi hanya grade-grade-nya atau ada yang tidak lulus. Maksudnya rasanya kok deg-degan baik. Kak Hanif, ini 25% mempengaruhi, 15% mempengaruhi. Paling enggak, yo, sriwin rasanya deg-degan juga. Ora lulus, kayak kita nanti pas kejeglongnya pas di tes terakhir atau prepon, sebenarnya lulus semua toh Kak? Beri rasa aman pada kita Kak. Oh, kalau saya realistis, saya tidak mau mengatakan lulus semua. Pasti bisa jadi ada yang tidak lulus karena kan ya tidak semuanya, kan ini banyak yang dinilai sistem kan, termasuk tes awal, tes akhir, terus beberapa yang survei, kuis itu kan sistem semua. Namun seperti yang saya sampaikan, alhamdulillah yang ini ya, yang sampai ke saya mesti tugas-tugas kakak sekalian dari keaktifan ini sudah nggak usah ditanya kalau terkait kelas ya. Tugas-tugas yang sudah dikumpulkan, ada refleksi dan sebagainya itu ya memang sudah bagus-bagus. Namun terkait lulus semua itu saya tidak bisa menjamin karena nilainya yang muncul kan nanti dari sistem. Saya hanya menjalankan kewajiban saya, terutama untuk tugas yang ini tidak usah terlalu grogi. Kak Setiani tadi sudah disampaikan di awal, ada tulisannya dengan jelas bahwasanya nanti yang menilai adalah fasilitator. Aman. Seperti itu. Jadi kalau memang nanti ada yang kurang itu kalau memang yang menilai saya, kalau ada yang kurang ya saya langsung konfirmasi saja untuk diperbaiki seperti itu. Enaknya gitu kalau yang nilai dari fasilitator. Kalau terkait tes akhir ya di luar kehendak saya itu. Berarti kita kasih senyum aja sama Fasil biar Fasil ngasih kita nilai yang bagus ya Kak ya.
Yang penting ikuti rubrik, apalagi sekalian tuh sudah sama sesuai rubrik semua ya, nek nilai malah gampang nanti saya oh ini sudah semua mengikuti rubrik ini Kak bagus, sangat baik semua. Harapannya kan seperti itu. Tapi secara nilai partisipasi, nilai apa di sini kan ada semua. Kehadiran itu kan juga ada. Itu sangat kalau kehadiran sudah 100% semua ya kita ya. Terkait ada tugas-tugas itu saya juga ngecek di nilai itu kan memang kalau belum tentu yang saya nilai itu misalkan saya nilai 100 ternyata muncul di rekap nilai itu hanya 90 berapa, itu saya juga tidak tahu itu dari sistem, mungkin terlambat atau apa mempengaruhi sih sedikit. Itu dari sana itu saya tidak bisa mengganggu gugat. Kalau yang tugas ini ya saya harapannya makanya saya tekankan mengikuti rubrik karena nanti saya menilainya dengan rubrik seperti itu. Tugas-tugas yang kemarin juga sebenarnya. Cuma kan tidak seketat yang ini kan. Kalau yang kemarin-kemarin kan cukup sederhana hanya oh sudah menyebutkan ini berarti sangat baik, menyebutkan ini sangat baik. Itu cukup seru menjadi fasilitator sebenarnya. Adakah pertanyaan lagi monggo terkait tugas ini maupun maupun terkait modul 1, modul 2 atau terkait apapun monggo. Sudah jelas semua ya terkait tugas ini ya. Nanti kalau yang kurang paham atau apa bisa didiskusikan di grup ataupun bisa japri ke saya atau bisa saling diskusi kan lebih baik ya. Kak Hanif, gimana Kak Agus? Terkait dengan rubrik yang asesmen otentik itu berarti itu kan sebagai pengganti istilahnya penilaian seperti yang biasa kita lakukan itu. Berarti diganti dengan asesmen otentik itu. Iya betul. Okay. Bisa dicantumkan ke itu kan kita bisa untuk nilai penilaian formatif juga bisa. Oke, siap. Bisa dibaca lagi nanti mungkin yang slide-slide yang ditampilkan itu terkait apa. Saya juga sudah kadang ngecek nilai itu kemarin wah nunggu nih tes akhir. Takutnya tes akhir itu malah lebih jelek dari pos tes awal. Secara keseluruhan ya meningkat banyak ini di tes akhir dibandingkan tes awal. Tes awalnya itu ya luar biasa memang. Tapi saya juga mengalami dulu tes awal ya agak itu ya belum paham kan, kalau ketika tes akhir ya pasti meningkat. Baik, masih adakah pertanyaan kakak-kakak sekalian? Ini agenda kita minggu depan adalah tidak ada tatap mayang. Minggu depan itu full. Mulai dari ini ya, mulai besok sampai dengan hari ke-8 ini sampai dengan tanggal 12 itu adalah proses pembuatan aksi nyata, pembuatan dan penguploadan aksi nyata dan refleksi seperti itu. Yang bawah ini bisa dimaksimalkan untuk minggu depan, monggo. Ya Kak Bagus, operatornya diistirahatkan sejenak kalau sedang mengerjakan tugas ini. Sedang rame-ramenya ini Kak. Persiapan Monef. Aduh. Tapi masa bodoh taing. Yang penting iki dulu. Waduh. Sebagai pengalian ya malah. Betul. Monggo, adakah pertanyaan? Masih ada yang ingin ditanyakan Kak Afi, monggo.
Ya Kak, sedikit bertanya. Itu tadi terkait dengan aksi nyata, itu kan di situ ada SEM kayaknya ya. Ada. Nah, itu apa namanya? Karena kan berarti kalau dalam jenjang SD itu kan kemarin bisa dijelaskan bahwa guru itu masih bisa berperan dalam kegiatan SEM itu gitu. Nah, jadi semisal kok besok pada aksi nyata itu ngambilnya SEM, itu modul ajarnya juga sama dengan modul ajar yang biasanya itu ada model pembelajaran, ada pendekatan, apakah seperti itu? Sama. Untuk modulnya tetap sama. Yang penting apa yang ingin kita lakukan itu dituliskan saja. Yang penting jangan lupa tetap pakai itu ya, backward design-nya. Mulai dari tujuan, asesmen, kemudian kegiatannya apa. Oh iya. masih mikir-mikir. Semoga santai mawon Kak Afi. Kalau SEM ya mungkin di kelas tinggi Kak Afi. Betul. Kalau untuk waktunya cukup singkat mungkin ya kalau nggak nyandak SEM ya pembelajaran biasa saja. Yang penting ada asesmen otentiknya. Dibuat itu Kak Afi. Siap. Permainan yang paling mudah. Yang mempermudah kita juga. Ya, karena baru mempertimbangkan kalau kelas 4, 5, 6 itu di sekolah saya malah gemuk-gemuknya. Muridnya itu kelas 6, 4, 8. Kelas 5 itu 37. Malah itu kalau untuk SEM itu lebih enak kan nih. Karena udah banyak. Nanti ada yang jadi apa gitu kan lebih enak. Tapi apakah harus juga membuat itu juga kayak kita kan kemarin pas SEM itu kayak buat banner-banner gitu loh Kak, kayak tulisan-tulisan gitu. Apakah itu juga harus membuat seperti itu apa enggak? Ya bisa disesuaikan dengan kondisi kelasnya Kak Afi kalau memang mau mengambil materi dari SEM. Tapi kalau memang orientasinya adalah SEM ya memang harus ada itu ya perikilan-perikilan yang digunakan di pertandingan itu baik menggunakan alat yang asli maupun modifikasi seperti itu. Baik. Terima kasih Kak. Briefingnya lebih lama Kak Afi kalau SEM. Betul. Udah, masih adakah? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa kita tutup dulu. Bagaimana Kak sekalian, sepakat? Wah, ini ada pantun ini. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Luar biasa sekali ini penulis kontennya. Oke, akhirnya kita menemukan slide terima kasih lagi. Mungkin kita bisa berdoa dulu untuk menutup sesi ini dan berdoa untuk kelancaran tugas aksi nyata ini. Monggo bisa dipimpin siapa monggo, karena Kak Kuko sedang gangguan teknis. Monggo Kak yang lain mungkin, Kak Bagus mungkin. Oh Kak Agus. Ada. Baik, Kak Hanif dan Kakak semua, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini,
saya mewakili Kak Kukuh karena ada terkendala kegiatan yang lain mungkin. Untuk itu doa penutup kami pimpin. Marilah tatap maya pada pertemuan siang hari ini kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas di hari ini bisa membuahkan hasil yang terbaik dan nanti bisa memaksimalkan apa yang akan kita laksanakan di hari-hari ke depan. Baiklah, kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Berdoa cukup. Waktu saya kembalikan kepada Kak Hanif. Terima kasih Kak Hanif. Oke, terima kasih kakak sekalian. Kita sesi terakhir kita foto dulu nggih. Monggo kakak yang tadi ini bisa Kak Udin ini sudah bisa belum Kak Udin kameranya? Gas Kak Udin. dua. Oh Kak Ngadine sudah siap kok. GPPG Kak Riki. Oke siap 1, 2, 3. Langsung saya masukkan ke grup ya. Oke lagi 1, 2, 3. Lagi monggo. 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak sekalian. Semoga sukses selalu dalam pengerjaannya, terutama dalam pengerjaannya aksi nyata ini, guys. Semoga bisa lancar-lancar semua dan tidak ada yang terlambat dalam pengumpulan di LMS dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya cukupkan sesi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya stop record.